Halo teman-teman, nama saya Maulida Setiami. Kali ini saya ingin mereview mengenai jurnal tentang deteksi wajah dan sistem penentuan posisi global. Untuk judul di sini, saya mengambil dari Sinta 4 dengan judul Face Detection and Global Positioning on Walking Aid for Blind People. Untuk penulisnya Abdul Rashid Indrianto Melia Nur Indah Susanti. Untuk prodi, Faculty of Energy and Telematic Informatik, Engineering, Institut Teknologi PLN, Jakarta, Indonesia. Untuk tanggal terbitnya pada tanggal 3 Juni 2022. Untuk nama jurnal, Bulletin of Electrical Engineering and Informatik. Dan untuk latar belakang di sini, face detector sudah merajalela di hampir segala kehidupan manusia. Dipopulerkan oleh Facebook ketika berhasil membuat sosial media yang sanggup mendeteksi wajah seseorang lengkap dengan menebak siapa pemilik wajah tersebut. Nah, untuk sebagai contoh, saat ini smartphone bisa digunakan dengan face detector untuk membuka kunci, dan drone pun menggunakan face detector untuk mengenali suatu objek. Pada saat ini, face detector dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mendeteksi objek pada tunanetra. Kebutuhan merupakan istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan pada indera penglihatannya. Nah, secara umum, buta orang berjalan dengan tongkat, khususnya untuk membantu mereka berjalan dan meningkatkan keselamatan mereka. Namun, ada masalah yang muncul ketika penyandang tunanetra tersebut berjalan pulang atau pergi dari jalan yang biasa mereka lalui atau ke tempat yang belum pernah mereka lalui. Seperti itu. Dan di sini untuk jurnal kali ini dengan menggunakan GPS dapat membantu penyandang tunanetra untuk menunjukkan suatu arah tujuan. Untuk akurasinya 94%, teman-teman. Nah, untuk keyword di sini digunakan pada Blind People Face Detection, GPS Hair Cascade, Raspberry Pi. Untuk metode penelitiannya, pengklasifikasian hair cascade itu digunakan untuk feature persegi panjang berbasis wavelet yang mengidentifikasi gambar tertentu. Nah, metode ini menggunakan model statistik classifier. Ada 4 elemen utama yang digabungkan untuk pendekatan pendeteksian objek dalam suatu gambar. Nah, untuk feature mirip HAR, gambar integral, pembelajaran ada bus dan mengklasifikasi cascade. Nah, itu gagasan utama feature mirip HAR adalah pengenalan suatu objek dari nilai sederhana suatu feature tetapi tidak menjadi bagian dari nilai pixel pada gambar. Nah, untuk velvet hair sendiri adalah gelombang persegi panjang suatu interval tinggi dan suatu interval rendah untuk dua dimensi, memiliki satu sisi terang dan satu sisi gelap. Nah, untuk gambar hair leg feature-nya seperti ini. Ada edge feature, ada line feature, dan center surround feature. Untuk kelebihan metode ini adalah sangat cepat dalam penghitungan karena hanya menggunakan bilangan saja. Nah, dalam pixel, dalam persegi daripada setiap nilai pixel pada gambar yang ada. Untuk metode ini menggunakan model statistik. Nah, untuk komponen kunci dari pengklasifikasian cascade HAR adalah feature HAR. Feature HAR digunakan untuk mencari pengetahuan apakah ada feature apapun dalam gambar tertentu. Nah, untuk rumusnya digunakan pada feature hair like adalah persegi panjang sum leg dikurang persegi panjang sum width. Nah, untuk feature hair sendiri ditentukan dengan mengurangi nilai rata-rata suatu pixel pada warna hitam area dari pixel rata-rata di area putih. Jika selisihnya di atas ambang batas, maka feature hair termasuk tersedia perbedaan jumlah nilai pixel tingkat keabuan pada kotak putih dan kotak hitam. Dalam feature mirip HAR yang dapat dihitung dengan benar menggunakan gambar integral. Nah, untuk gambar integral sendiri digunakan untuk menentukan ada tidaknya himpunan HAR secara efisien feature dalam gambar. Untuk gambar 2, setelah integrasi, nilai pixel yang X dan Y
merupakan jumlah seluruh piksel yang berada pada luas persegi panjang dari kiri atas lokasi atau daerah yang diarsir untuk mendapatkan nilai rata-rata piksel pada persegi panjang. Untuk luas yang diarsir, hal ini dilakukan hanya dengan membagi nilai X dan Y dengan luas persegi panjang. Nah, untuk gambarnya seperti berikut. Ini adalah integral image. Untuk gambar yang diarsir itu gambar X dan Y, dan di sini ada untuk A, B, C, dan D. EDBoost merupakan algoritma untuk menggabungkan banyak pengklasifikasian lemah. Untuk mendapatkan pengklasifikasian yang kuat, menggabungkan EDBoost untuk merakit filter guna memproses klasifikasi wilayah pada gambar. Nah, EDBoost ini menciptakan pengklasifikasian yang kuat dengan menggabungkan pengklasifikasi yang lemah secara linear. Setiap filter yang terkandung adalah pengklasifikasian EDBoost terpisah yang terdiri dari pengklasifikasian lemah atau suatu feature hard. Nah, untuk suatu menyaring proses sedang berjalan, jika ada salah satu filter yang tidak dapat melewati suatu area gambar, maka area tersebut termasuk di dalam kategori non-wajah. Jadi kalau di luar dari yang diarsir itu adalah non-wajah, teman-teman. Nah, jika filter melewati area gambar dan seluruh proses filter masuk ke rangkaian filter, maka area gambar tersebut akan dimasuk ke dalam kelompok wajah. Seperti itu untuk pembacaannya. Dan untuk proses selanjutnya adalah pengklasifikasi cascade. Urutan dalam proses filter mengklasifikasi cascade adalah ditentukan oleh bobot yang diterima dari EDBoost. Filter yang memiliki nilai bobot terbesar adalah diproses terlebih dahulu untuk menghilangkan area gambar yang tergolong pada kelompok non-wajah. Dan untuk hasil dan pembahasan di sini, fitur seperti hard memiliki kriteria pembelajaran dan pengklasifikasian yang lemah. Untuk memperoleh hasil yang mempunyai tingkat ketelitian yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan proses fitur hard-like dengan jumlah yang banyak. Jika jumlah fitur hard-like lebih banyak, tingkat akurasinya akan semakin tinggi. Di bawah ini adalah alur kerja klasifikasi bertingkat. Nah, untuk gambar tersebut, bagaimana kerangka penelitian dilakukan? Indikator data inputnya diambil dari lokasi berupa titik lintang dan bujur serta gambar wajah, di mana titik lokasi diproses oleh GPS untuk mendapatkan lokasinya. Nah, sedangkan masukan gambar wajah diproses oleh metode hard cascade untuk mendeteksi apakah gambar yang diambil adalah wajah atau bukan. Seperti itu kurang lebihnya. Dan untuk tahap akhir, akurasi pengujian digunakan untuk mengukur keakuratan pengukuran lokasi dan deteksi wajah. Berikut adalah research framework-nya. Mengidentifikasi pertama, lalu masuk ke latitude, longitude, long, lalu masuk ke phase image. Longitude-nya masuk ke GPS, dia melacak. Lalu masuk ke hard cascade dan masuk ke lokasi. Lalu masuk ke face detection dan akan hasil akurasi. Untuk gambar berikut menunjukkan cara kerja metode hard cascade dalam penelitian ini. Sebelum memasuki tahap pertama, sistem hard cascade akan mengubah ukuran gambar menjadi ukuran 24x24 dengan ukuran piksel 288x384 piksel sebagai ditunjukkan gambar berikut. Nah, dari gambar di sini akan memproses ke hard-like feature. Dari hard-like feature akan memproses ke integral image. Lalu masuk ke machine learning EDBoost. Dan di sini ada pengkodean dari cascade classifier. Lalu akan melakukan pendeteksian di what interface is detection, apa terbaca atau tidak, seperti itu. Untuk fitur hard-like berfungsi sebagai proses citra untuk mendapatkan selisih nilai ambang batas yang ditunjukkan daerah gelap dan terang. Nilai yang telah diperoleh akan diproses lebih lanjut pada pengolahan citra. Itu bisa saja dilihat dari gambar berikut. Dan untuk kesimpulan,
Dari penelitian yang telah dilakukan, mulai dari tahap awal pengumpulan data hingga pengujian, memang demikian menemukan bahwa metode hard cascade memberikan hasil yang positif dalam pendeteksian citra wajah, terutama pada kondisi yang sesuai dengan lingkungan. Pengujian dijelaskan pada bagian hasil dan pembahasan. Di sini ada kelemahan dan kekuatan, teman-teman. Untuk kelemahannya, jika kamera diaktifkan, maka sensor ultrasonik mendeteksi adanya hambatan. Nah, tentu masih memiliki kekurangan ketika ramai. Dengan kondisi tersebut akan menyebabkan kamera terus mengambil gambar kalau ramai. Dan kalau untuk kekuatannya sendiri, dengan tingkat ketelitian yang cukup, pendeteksian pada keduanya pada jarak 0 hingga 2,5 meter dengan nilai akurasi mencapai 94%, meskipun akurasi mulai menurun pada jarak yang lebih jauh, dan ini dapat dicoba untuk diuji. Dari ide penelitian, untuk itu pada penelitian kedepannya perlu dipadukan dengan machine learning yang bisa secara otomatis menentukan kapan waktunya kamera memproses gambar dan kapan tidak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk review video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.